Gadis Tanpa Rumah. Episode 3. Calon pengantin yang aneh. Butik milik Tante Sere berdiri di pusat kota. Seperti sebuah dunia yang tidak pernah menjadi bagian dari hidupku. Bangunannya mewah, tinggi, berlapis kaca bening yang memantulkan langit sore. Dengan pintu berukir emas dan lantai marmer yang mengkilap. Dari luar saja aku sudah merasa asing, merasa kecil dan tak pantas. Dunia ini terlalu rapi, terlalu mahal, dan terlalu sempurna untuk seseorang sepertiku. Gadis yang tumbuh di rumah sempit, dengan hidup yang lebih sering berbunyi bertahan daripada bermimpi. Aku berdiri di ambang pintu, menatap ke dalam, ragu. Berada di sana rasanya tak nyata bagiku. Andai saja Sebastian tidak memaksaku masuk, pasti aku lebih memilih lari dari sana. Rasanya meminta maaf pada Tante Ser akan lebih mudah dilakukan daripada berada di dalam suatu dunia yang tak bisa aku kenali. Sebastian melangkah lebih dulu tanpa menoleh. Jas hitamnya rapi, langkahnya tenang, seolah semua sudah ada dalam hitungannya. Sementara aku masih berusaha menenangkan jantung yang berdetak terlalu keras. Bukan hanya karena tempat ini, tapi lebih karena terlalu lama berdua dengan Sebastian yang kelewat ramah padaku hari ini. Sikapnya terlalu hangat, tanpa jarak, membuat orang yang tak mengenal kita akan beranggapan bahwa kita adalah pasangan, atau paling tidak sahabat karib, dan itu mengganggu pikiranku. Di dalam, deretan gaun pengantin tergantung rapi, putih, champagne, gading, krem, semua tampak seperti awan yang dibentuk menjadi pakaian. Aku berjalan perlahan di antaranya. Jari-jariku menyentuh kain-kain halus yang bahkan mungkin lebih mahal dari seluruh hidupku. Sebastian sudah duduk di sofa beludru, menatap ponselnya. Wajahnya datar, sama sekali tidak terlihat seperti pria yang akan menikah dalam hitungan hari. Aku berhenti di depan satu gaun berwarna champagne. Gaun itu sederhana, tidak berlebihan, tidak terlalu mencolok, tidak penuh payet atau taburan kristal. Hanya kelembutan yang jatuh di setiap lipatannya, tenang tak terlalu riuh oleh gemerlapan. Entah mengapa, aku langsung tahu. Itu gaunku. Ia seperti diriku, tidak mewah, hanya tenang dan sederhana. Tema pernikahanmu apa? Tanyaku. Aku ingin menyesuaikan. Lanjutku. Ia mengangkat wajahnya. Tatapannya turun ke gaun di tanganku, lalu kembali ke mataku. Beberapa detik berlalu dalam hening yang tak nyaman. Kamu ingin terlihat sederhana, atau tidak ingin terlihat sama sekali? Kalimat itu menyentuh tempat terdalam di dadaku. Seperti tangan yang tanpa izin membuka kotak yang selama ini ku kunci rapat. Aku menelan ludah. Gugup, bedanya? Tanyaku dengan suara nyaris tak keluar. Sebastian berdiri, tubuhnya tinggi. Sikapnya tenang mendominasi. Aura dingin yang tiba-tiba kembali membuat ruang di antara kami terasa menyempit. Orang yang ingin terlihat sederhana, katanya, masih berharap untuk diperhatikan. Sementara orang yang tidak ingin terlihat, biasanya hanya ingin cepat selesai, ucap Sebastian menghakimi. Aku tidak menjawab, sebab kata-katanya bagaikan sedang mengulitiku. Karena entah bagaimana, ia membaca pikiranku dengan terlalu tepat. Tante Sere muncul dari balik tirai, menyelamatkanku dari ketegangan itu. More, kamu harus coba gaun pengantinnya. Nea lagi sibuk, ucap Tante Sere penuh semangat. Seolah aku ini adalah jalan keluar dari permasalahannya. Jantungku langsung jatuh. Aku, tidak. Tan, aku hanya. Tolonglah, potongnya cepat. Nada suaranya terdengar putus asa. Aku menoleh pada Sebastian, berharap ia membantuku menolak permintaan ibunya. Harusnya Sebastian tahu bahwa tak ada pengantin wanita yang bersedia jika gaunnya dipakai oleh orang lain. Jika ia tidak ingin melakukannya karena aku, setidaknya ia melakukannya untuk calon istri dan pengantinnya. Tapi dasar laki-laki itu tidak peka dan tak bisa diharapkan. Ia justru hanya mengangkat bahu menyerahkan keputusan itu padaku sendiri. Aku mulai kesal dibuatnya, tapi aku masih menahan diri karena ada Tante Sere berdiri di sana menanti jawabanku dengan raut wajah memohon. Coba saja, ucap Sebastian mengejutkanku. Saat aku tak berani membuat keputusan, dia dengan entengnya memberi kata perintah yang disambut hangat dan gembira oleh Tante Sere. Aku ingin menolak lagi, tapi dua pegawai butik sudah datang membawaku masuk ke ruang ganti sebelum aku sempat
memikirkan alasan untuk kabur. Saat gaun itu terpasang di tubuhku, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Itu aku, tapi bukan aku. Gadis bergaun pengantin putih itu tampak tenang, anggun dan terlalu sempurna. Untuk seseorang yang hidupnya selalu penuh luka, kainnya jatuh mengikuti lekuk bahu dan pinggangku, roknya mengalir ringan. Aku menatap pantulan itu dengan dada sesak, seperti sedang melihat masa depan yang tidak pernah berani kubayangkan. Mengenakan gaun pengantin orang lain tampak seperti pertanda buruk akan terjadi. Ketika tirai dibuka, aku melangkah keluar. Sebastian berdiri di depan. Tatapannya berubah, tidak lagi dingin, tidak lagi sekadar menilai. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat dadaku terasa runtuh pelan-pelan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap terlalu lama. Apa ada yang salah? Tanyaku ragu. Sebastian hanya menggelang pelan, lalu berkata, "Tidak." Satu kata, tapi nadanya berbeda. Ada sesuatu yang tertahan. Tante Ser langsung berseru bahagia. "Lihat, aku tahu gaun itu akan sempurna kalau kamu pakai." Aku tersenyum kecil, tapi jantungku berdebar terlalu keras. Tanganku refleks menggenggam kain gaun di sisi rok. Sebastian melangkah mendekat. Aku bisa mencium samar aroma parfumnya lagi. "Kamu tidak perlu tegang seperti itu," katanya pelan. "Ini hanya baju." Lanjutnya, aku menatap matanya. "Tidak bagi aku." Ia terdiam, seakan memahami kalimat itu lebih dari yang kuucapkan. Pegawai butik mulai mengitariku, mencatat ukuran, memeriksa lipatan kain, menyematkan beberapa jarum. Tante Sere berbicara panjang tentang tema pernikahan, warna bunga, dekorasi, dan daftar tamu yang terdengar seperti dunia lain bagiku. Aku berdiri di sana, menjadi bagian dari semua itu. Tapi pikiranku melayang jauh, karena untuk pertama kalinya, aku berdiri mengenakan gaun pengantin bukan untuk pria yang akan menikah denganku, melainkan untuk pria yang bahkan tidak boleh kupikirkan. Ketika akhirnya aku kembali ke ruang ganti untuk melepas gaun itu, dadaku terasa lebih sesak dari sebelumnya. Aku menatap bayangan di cermin sekali lagi sebelum tirai tertutup. Gadis itu menatap balik dengan tatapan yang terlihat sedih. Kami keluar dari butik hampir 2 jam kemudian. Langit mulai berwarna jingga. Lampu-lampu kota mulai menyala. "Terima kasih," kataku pelan. "Untuk apa?" "Karena tidak membuat situasi tadi menjadi lebih canggung." Ia melirikku sekilas. "Yang canggung itu hanya di kepalamu," jawabnya. Aku mendengus kecil. "Mungkin lirihku." Kami berhenti di lampu merah. Orang-orang berlalu lalang, ada pasangan tertawa, anak kecil menarik balon. Aku tiba-tiba bertanya, "Kenapa kamu setuju aku mencoba gaun itu?" Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap ke depan. "Karena kamu cocok memakainya." Kalimat sederhana itu membuat napasku tersendat. "Bukan itu maksudku," sanggahku. "Lalu, kenapa kamu tidak menolak untuk calon istrimu?" Ia menoleh padaku. Tatapannya dalam, tapi wajahnya tetap sulit kubaca. "Aku tidak mau kamu tersinggung," ucapnya. Aku terdiam. "Sebastian, kamu calon pengantin yang aneh." Ia tidak berkata apa-apa, hanya sudut bibirnya terangkat tipis. Lalu kami sama-sama terdiam lagi. Tapi diam itu terasa penuh, tidak kosong. Di persimpangan berikutnya, Sebastian menghentikan mobil. "Kita makan dulu," ajaknya. "Aku tidak lapar," tolakku. "Kamu belum makan sejak pagi." Aku terkejut. "Kamu memperhatikan itu?" Ia melirikku. "Tidak sulit," ucapnya. Kami masuk ke sebuah kafe kecil di sudut jalan. Lampunya hangat, aromanya nyaman. Aku duduk berhadapan dengannya, masih mengenakan baju sederhana yang kupakai sejak pagi. Kontras sekali dengan bayangan diriku beberapa jam lalu. Sebastian memesan untuk kami berdua. "Kamu suka pasta carbonara dan teh hangat," katanya. Aku terdiam. "Kamu tahu dari mana?" "Perjalanan panjang punya banyak waktu untuk mengamati," jawabnya. Aku menatapnya lama. "Kenapa kamu terlalu perhatian?" tanyaku. Ia berhenti menggerakkan sendoknya. "Apakah itu mengganggumu?" Aku menggeleng cepat. "Tidak. Hanya saja kamu tidak perlu seperti itu padaku." "Kenapa?" "Karena kamu calon suami orang lain." Ingin sekali aku menjawab itu. Tapi yang keluar justru, "Karena aku bukan siapa-siapa dalam hidupmu." Ia menatapku lama. "Kamu salah," jawabnya singkat. Aku terdiam. Ia melanjutkan dengan suara pelan.
Kamu jauh lebih berarti daripada yang kamu pikirkan. Kalimat itu menancap di dadaku seperti jarum kecil. Aku menunduk. Kami makan dalam diam. Tapi diam yang kali ini terasa terlalu hidup. Saat malam benar-benar turun, baru kami memutuskan untuk pulang. Mobil berhenti di depan rumah besar nan angkuh itu, mengembalikanku pada dunia nyata. Aku membuka pintu kamarku, menghentikan langkah Sebastian yang mengikutiku. Terima kasih untuk hari ini, ucapku. Ia mengangguk. Beristirahatlah, pesannya. Bes, panggilku sebelum ia benar-benar melangkahkan kakinya menjauh. Ia menatapku, menunggu apa yang akan keluar dari bibirku. Besok kamu akan kembali ke duniamu yang penuh persiapan pernikahan. Jangan libatkan aku lagi di dalamnya, pintaku. Ia menatapku tanpa berkedip. Kenapa? Karena aku tidak ingin menjadi bayangan di hari bahagiamu. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku menutup pintu kamarku, melepaskan seluruh gugupku dalam sebuah hembusan nafas besar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bayangan diriku di cermin butik tadi terus muncul. Tatapan Sebastian yang berubah. Kalimatnya tentang orang yang tidak ingin terlihat. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku menangis tanpa tahu alasan pastinya. Keesokan harinya, Tante Sarah membawa kotak besar berlogo butiknya. Gaunnya sudah jadi. Aku ingin kamu melihatnya sekali lagi, katanya ceria. Dadaku langsung menegang. Aku menoleh ke arah Sebastian yang berdiri tak jauh dariku. Wajahnya tenang seperti biasa. Tidak, kataku pelan. Tante Sarah terkejut. Maure, aku menggelang. Aku tidak boleh terlibat sejauh ini. Sebastian menatapku lama. Lalu ia berkata pada ibunya, biarkan dia. Tante Sarah terlihat tidak puas, tapi akhirnya pergi. Aku menoleh padanya. Terima kasih. Ia hanya mengangguk. Namun sebelum ia pergi, ia berkata, kamu tidak pernah hanya menjadi bayangan, Maure. Kalimat itu menemaniku berdiri lama sambil menatap gaun yang masih ada di dalam kardusnya. Sejak hari itu, aku tahu, Sebastian bukan sekadar calon pengantin yang aneh. Ia adalah seseorang yang akan mengubah hidupku dengan cara yang belum bisa kuterima. Dan aku adalah seseorang yang seharusnya tidak berada terlalu dekat dengannya.